Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa mustafana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di dalam majelis yang mulia ini, untuk sama-sama beriktikaf sejenak menjelang kita melaksanakan ibadah salat tarawih, mengulang-ulang kaji kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini menjadi majelis yang mubarakah untuk kita. Malaikat yang saat ini hadir bersama kita mendoakan kita agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Maka semoga doa-doa malaikat itu memang Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tercurah buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas tema tentang surat Al-Asr. Surat Al-Asr. Tema surat Al-Asr berbicara tentang masa, tentang waktu, tentang modal besar kaum muslimin. Surat Al-Asr ini adalah surat yang ke-13 turun. Jadi baginda Nabi kita yang mulia di kota Mekah, ketika Allah Subhanahu wa taala utus beliau, maka wahyu pertama yang Allah turunkan kepada beliau surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan kemudian beberapa surat Allah turunkan kepada beliau, dan kemudian di sebagian yang ke-13 kali turun Allah turunkan surat Al-Asr. Maka artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan besar kepada baginda Nabi. Kaum muslimin itu adalah orang-orang yang memiliki hal-hal dasar yang dia harus jaga. Kalau kita lihat dari 13 surat yang Allah turunkan itu, ada 3 surat besar yang merupakan kaidah penting dalam kita menjalankan kehidupan. Yang pertama surat Al-Alaq, tema besarnya tentang membaca, tentang memaksimalkan akal manusia, memaksimalkan cara berpikir nalar manusia, yang kemudian dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tema surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah adalah surat yang ke-5 turun. Tema besar di surat Al-Fatihah adalah tema tentang hubungan antara makhluk dan khalik, antara manusia dan penciptanya. Kemudian yang ke-13 turun tadi surat Al-Asr berbicara tentang waktu yang merupakan modal besar seorang manusia.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita berbicara tentang surat Al-Asr, surat Al-Asr adalah surat yang kemudian mempertegas kepada kita manusia bahwa di saat kita menjalankan kehidupan kita ini, maka hal yang paling kita jaga adalah tentang kemana waktu kita pakai. Tema tentang bagaimana memaksimalkan waktu, tema tentang bagaimana kita memaksimalkan masa muda kita, tema memaksimalkan usia kita, tema menjadi manusia-manusia yang kreatif, manusia-manusia yang produktif di usia yang muda. Itulah yang sedang Allah ingin sampaikan di dalam surat Al-Asr. Dan kalau kita lihat dalam literasi kita kaum muslimin, maka memang kaum muslimin adalah orang yang menjaga pola dalam pendidikannya. Orang yang kita lihat dulu ketika para ulama-ulama kita membuatkan madrasah, membuatkan sekolah-sekolah, maka kita temukan mereka menyelesaikan hafalan Quran mereka di usia 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun. Di usia yang sangat muda. Dulu kami ketika belajar di Mesir, para masyayikh sering menyampaikan ini matan ini kami hafal waktu kami usia 7 tahun. Matan ini kami hafal waktu kami usia 8 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah bahwa waktu bagi kaum muslimin adalah modal yang besar. Maka di surat Al-Asr Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa di ayat kedua Allah katakan innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada pada kerugian. Jadi secara umum manusia itu akan melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Kita lihat hari ini betapa anak-anak muda kita banyak yang hilang waktu produktifnya. Dan itu juga ulah kita para orang tua. Kita yang memberikan kepada mereka fasilitas gadget, kita yang memberikan handphone kepada mereka, sehingga waktu mereka bersama handphone mereka jauh lebih lama dibandingkan dengan waktu mereka bersama buku mereka. Waktu mereka membaca jauh lebih sedikit dibandingkan waktu mereka bermain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pada dasarnya adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam ruang kerugian. Maka kemudian di surat Al-Asr ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana cara agar kita tidak merugi. Maka kemudian Allah jelaskan di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Orang-orang yang tidak merugi itu, orang-orang yang Allah hindarkan dari kerugian adalah orang-orang yang amanu, orang-orang yang kokoh imannya, orang-orang yang mengerti apa makna dari iman yang dia ucapkan di lisannya, orang-orang yang memahami bahwa ketika dia beriman kepada Allah, maka dia bukan hanya sekedar berucap, dia bukan hanya sekedar menyampaikan di lisannya, ada keyakinan yang dia tancapkan di hatinya, ada kalimat-kalimat yang baik yang harus dia jaga yang keluar dari lisannya, ada respon yang baik dari anggota tubuh yang memang dia didik dirinya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di antara tokoh yang terkenal dengan orang yang selalu baik imannya di bagian manapun di kondisi kehidupannya ketika bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah seseorang yang selalu membenarkan
selalu beriman kepada apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau juga di antara orang yang kemudian dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika di zaman Sayyidina Umar ketika itu duduk-duduk bersama para sahabatnya. Maka kemudian Sayyidina Umar beliau bercerita, kalau seandainya kita dikabulkan keinginan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira masing-masing kalian ini punya keinginan apa? Maka menarik, para sahabat itu mengungkapkan keinginan-keinginannya, permintaan-permintaannya. Di antara mereka ada mengatakan, kalau seandainya Allah kabulkan satu permintaanku, aku pengen satu Masjid Nabawi ini isinya emas, isinya harta, yang kalau kemudian aku dapatkan harta itu, maka aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan, kalau seandainya Allah kabulkan doaku, aku ingin satu Masjid Nabawi ini isinya kuda-kuda perang, yang ketika kita berperang, maka kuda-kuda ini kita akan pakai untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing sahabat kemudian menyebutkan cita-citanya. Sampailah kemudian pada giliran Umar bin Khattab. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa taala izinkan, Allah kabulkan, maka saya berpikir, saya meminta kepada Allah, kalau seandainya satu Masjid Nabawi ini isinya orang sekualitas Abu Bakar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Umar kemudian mengatakan orang sekualitas Abu Bakar? Karena memang Abu Bakar itu orang yang memang paling kuat imannya, orang yang paling paham tentang bagaimana Rasulullah SAW menjalankan kehidupannya. Orang yang kemudian memang ketika beribadah, kalau kita lihat Umar dengan Abu Bakar, secara fisik lebih kuat Umar. Namun Umar mengatakan bahwa tidak ada ibadah Abu Bakar yang bisa disaingi oleh Umar. Saking baiknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang beriman, maka nampak pada kualitas amalnya, maka selalu ayat-ayat yang berbicara tentang iman dibarengi dengan wa amilus sholihat, amal-amal yang soleh. Orang-orang yang baik imannya adalah orang-orang yang selalu juga baik amal-amalnya. Antara iman dan amal soleh adalah dua hal yang berbarengan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat wa amilus sholihat adalah kalimat yang hari ini kalau kita lihat di masyarakat kita, ya, seseorang itu dikatakan soleh kapan? Ya Pak, Bu, kapan kalau ada orang disebut solehnya? Kalau rajin ke masjid, nak? Oke, kalau nyelok, apa lagi kalau wasabinya soleh? Hah? Kalau orangnya berbakti, ya kan Pak? Ya. Kalau rajin berinfak, bersedekah, itu disebut orang-orang yang soleh. Tetapi kita lihat ya, dulu di zaman baginda Nabi, suatu ketika di sebuah sore setelah sholat asar, sahabat Nabi itu duduk-duduk di Masjid Nabawi. Ketika mereka duduk-duduk itu, baginda Nabi kita menceritakan, nanti akan keluar dari pintu situ seorang penduduk surga. Maka keluarlah salah seorang pemuda dari Ansor, orang Madinah. Besok harinya mereka duduk-duduk lagi di Masjid Nabawi.
Dan ketika itu mereka dihampiri oleh baginda Nabi. Apa kata Nabi? Akan keluar dari pintu itu seorang pemuda ahli surga. Dan kemudian ternyata yang keluar orang yang sama, orang yang kemarin. Di hari ketiga juga terjadi dialog yang sama, dan lagi-lagi yang keluar orang yang sama. Maka salah seorang sahabat Nabi, dia penasaran, apa sih sebenarnya amal yang dilakukan oleh si pemuda tadi sampai-sampai baginda Nabi kita melabelinya dengan penduduk surga. Maka kemudian dia meminta, izinkan aku bertamu di rumahmu. Dan akhirnya dia bertamu. Ikutlah dia apapun aktivitas pemuda tadi itu. Dan kemudian setelah 3 hari di rumah pemuda tadi itu, sahabat ini tidak menemukan ada amal yang spesial yang dilakukan oleh pemuda tadi. Ini mungkin kalimat yang butuh kita renungkan, Bapak Ibu. Sahabat Nabi tadi tidak menemukan ada amalan yang spesial yang dilakukan oleh pemuda yang dikatakan oleh Nabi sebagai penduduk surga tadi. Maka kemudian akhirnya mereka, sahabat ini bertanya, aku ingin jujur kepadamu. Ketika kami duduk-duduk di Masjid Nabawi, maka Nabi menceritakan bahwa engkau adalah penduduk surga. Maka aku penasaran, apa amalanmu yang membuat engkau menjadi penduduk surga? Maka kemudian pemuda tadi menyampaikan bahwa tidak ada amal yang spesial. Engkau melihat semua kita adalah orang yang setiap waktu salat ke masjid. Jadi mereka salat ke masjid itu biasa bagi mereka. Tilawah Quran, menghafal Quran itu biasa bagi mereka. Bersedekah itu biasa bagi mereka. Bahkan ketika datang waktu jihad, mereka berjihad itu biasa bagi mereka. Di sepertiga malam terakhir mereka sholat malam itu biasa bagi mereka. Jadi kemudian para sahabat tadi itu bertanya, lantas apa amalmu? Semua yang kau kerjakan, aku juga mengerjakannya. Kita sama-sama salat di masjid, kita sama-sama tilawah, sama-sama menghafal Quran, kita sama-sama hadir di Majelis Nabawi. Ketika datang sedang jihad, kita sama-sama berjihad. Kita sama-sama orang yang berbuat baik, kita sama-sama orang yang suka bersedekah. Lantas apa amalanmu yang spesial? Maka kemudian sahabat ini, orang Ansar, pemuda Ansar ini mengatakan, semoga ini amalan yang engkau mungkin tidak tahu. Dan beliau menceritakan, aku menjelang tidurku, aku berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa orang yang zalim kepadaku, dan aku meminta kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kezalimanku kepada orang lain. Jadi sebelum dia tidur, dia berdoa agar Allah ampunkan dosa orang yang zalim kepadanya di hari itu, dan dia minta agar Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa orang-orang yang zalim kepadanya. Itu saja amalnya yang berbeda dari yang lainnya. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbicara tentang mu'amilus sholihat, beramal soleh, hari ini amal soleh itu seolah-olah dikapling. Kalau dia rajin ke masjid berarti dia soleh. Itu saking bermasalahnya kita dalam memaknai kesolehan. Karena saking sedikitnya orang yang sholat ke masjid, maka orang yang sholat ke masjid hari ini disebut sebagai orang yang soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya bahwa mari kita memperbaiki sudut pandang kita tentang amal. Amal itu bukan hanya tentang sholat, bukan hanya tentang puasa, bukan hanya tentang zakat, bukan hanya tentang ibadah ke Baitullah, haji atau umrah. Ibadah itu adalah tentang bagaimana cara kita merespon kehidupan ini. Ibadah itu adalah di saat kita melakukan aktivitas apapun dan kemudian kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak ini adalah orang yang mencari nafkah keluar rumah, kan? Mencari nafkah keluar rumah.
Apakah mencari nafkah itu bukan ibadah? Itu ibadah. Mungkin orang menganggap pekerjaan kita hina, tetapi tidak ada pekerjaan yang halal yang hina itu. Makanya kemudian agar dia bernilai ibadah, ketika kita keluar rumah, kita langkah dengan kaki kanan, kemudian kita niatkan mencari nafkah yang halal dan thayyib untuk keluarga kita. Makanya kemudian di banyak riwayat kita temukan, di antara riwayat itu mengatakan bahwa siapapun di antara para suami yang tertidur setelah lelahnya dia bekerja, maka ada malaikat yang sedang berdoa agar Allah ampunkan dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amal yang sederhana ketika kita mengaitkan semua amal itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidurnya kita di waktu malam itu juga bernilai ibadah kalau kita niatkan untuk mengistirahatkan tubuh kita setelah lelah sehari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tema tentang wa amilus sholihat berarti tema yang besar, tema yang luas. Ya, di antara amal yang paling kecil yang diceritakan di banyak riwayat adalah di saat misalnya kita membuang duri dari tengah jalan, itu juga disebut amilus sholihat. Misalnya ketika kita parkir tidak mengganggu jalan lalu lintas, kita parkir di tempatnya, kita niatkan agar tidak ada orang yang terhalang dengan kita parkir itu pun juga bisa bernilai sebagai sebuah ibadah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tema terakhir agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang merugi, Allah katakan wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tema terakhir adalah tentang memberikan nasihat. Kaum muslimin itu adalah orang yang siap memberikan nasihat atau siap diberikan nasihat. Karena memang terkadang kita berada di fase-fase itu. Ada kalanya kita kuat. Ketika kita sedang kuat, maka tugas kita menguatkan yang lainnya. Ada kalanya kita sedang lemah, maka dikala kita lemah, kita membutuhkan nasihat dari saudara-saudara kita. Makanya kemudian kaum muslimin adalah orang yang harus membiasakan telinganya untuk bisa menerima nasihat. Suatu ketika Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah yang mulia, beliau setelah dari istana kekhalifahannya keluar istananya bersama para pengawalnya, di tengah jalan dicegat oleh salah seorang Yahudi. Apa kata orang Yahudi ini kepada Harun ar-Rasyid, salah seorang khalifah yang luar biasa itu? Apa kata Yahudi ini? Ya Harun ittaqillah, wahai Harun ar-Rasyid, bertakwalah engkau kepada Allah. Bayangkan Bu, Pak, ada orang Yahudi yang tidak beriman magiah nasihat ke Harun ar-Rasyid agar dia bertakwa kepada Allah. Kan lucu tuh. Dia saja tidak beriman, tetapi ngasih nasihatnya kepada Harun ar-Rasyid agar Harun ar-Rasyid bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Harun ar-Rasyid langsung seketika sujud kepada Allah, meminta ampun atas dosa-dosanya. Dan kemudian pengawalnya mengatakan, "Mengapa engkau melakukannya? Bukankah dia seorang Yahudi, engkau seorang Muslim? Tentu engkau jauh lebih baik daripada orang Yahudi itu." Namun Harun ar-Rasyid mengatakan, aku teringat kepada firman Allah. Allah katakan, wa idza qila lahu taqillah akhazathu al-'izzatu bil itsm fahasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad. Apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, namun kemudian dia merasa bahwa dia lebih baik daripada yang memberikan nasihat, dia merasa lebih baik daripada yang memberikan nasihat, maka Allah mengatakan tempatnya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang memberikan nasihat kepada kita, maka artinya masih saja ada orang yang sayang kepada kita, orang yang mau membetulkan kita. Walaupun mungkin terkadang
nasihat yang diberikan mungkin terkadang keliru, tetapi kita ambil niat baiknya bahwa dia masih sayang kepada kita, masih saja ada orang yang memperhatikan masa depan akhirat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin adalah orang yang lapang dadanya, orang-orang yang mau menerima nasihat. Makanya kemudian di antara beda kita dengan orang-orang kafir adalah ketika sampai nasihat, ketika sampai kebaikan kepada kita, orang-orang mukmin, orang-orang beriman, seburuk apapun kondisinya, maka dia pasti akan menerima kebenaran walau sepahit apapun. Sementara orang-orang kafir, orang-orang yang telah mengunci mati hatinya itu adalah orang-orang yang ketika diberikan nasihat maka dia segera berpaling. Jangankan mendengar, dia segera berpaling karena dia telah mengunci mati hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita maksimalkan tema tentang bagaimana menjaga waktu di sisa-sisa usia kita ini. Karena memang semua kita pasti akan masuk ke liang kubur kita. Semua kita akan masuk ke akhirat kita. Semua kita akan mempertanggungjawabkan semua yang telah kita kerjakan di dunia ini. Besar kecilnya pasti akan kita pertanggungjawabkan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, maka mari kita perbaiki iman kita kepada Allah. Mari kita perbaiki amal soleh kita kepada Allah. Mari kita menjadi orang yang mau memberikan nasihat dan orang yang mau mendengarkan nasihat. Semoga dengan kita maksimalkan 3 hal besar ini, apalagi di bulan Ramadan, bulan di mana kita melatih diri kita untuk menundukkan semua diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi jalan kebaikan untuk kita bersama. Semoga janji Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, orang-orang yang maksimal beribadahnya di bulan Ramadan ini, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dia akan mendapatkan derajat takwa dari Allah. Dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah yang Allah buka pintunya selebar-lebarnya. Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Maka semoga kita di antara orang-orang yang Allah izinkan untuk mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.